Dicampur juga kondisioner, alat yang untuk gosok paling simpel kita gunakan karung bekas. Ini dua, ini kondisionernya. Mumpung bosnya lagi sibuk, kita minta konten pagi guys. Sabar, kayaknya dia lagi nyuci Brahman. Tunggu ya. Bos, minta konten pagi bos. Pagi ini hari Minggu tanggal berapa? Tanggal 12 Maret 2022, perawatan rutin harian ketika cuaca juga mendukung, panas terik mataharinya juga lumayan panas, dan hari ini aktivitas rutin setiap satu minggunya 3 kali. Setiap satu minggunya 3 kali kita ngerawat jantan, karena kalau jantan itu lebih cepat memiliki aroma khas. Makanya sering-sering kita memang mandikan. Di sisi lain juga mengurangi bau perengusnya. Yang kedua dari sisi kesehatan bulu, tentunya kutu-kutu mesti akan hilang ketika secara rutinitas kita mandikan. Dan ini sederhana saja, kita cara memandikannya hanya pakai sampo, dicampur juga kondisioner, alat yang untuk gosok paling simpel kita gunakan karung bekas. Nah, maksud dari tujuan kambing sering dimandikan itu selain bulunya juga bersih. Kalau Brahman ini kan masih punya PR banyak, tentunya dengan pingin menumbuhkan bulu-bulu area depan dan bulu-bulu rewas area belakang. Yang waktu itu kita dapat memang bulunya sangat minim. Namun percayalah, dengan ketika sering dimandikan tentunya juga nanti akan, karena kalau bulu sehat itu lebih tumbuhnya juga lebih bagus. Aduh. Area rewas ini kalau ketika kita kasih sabun sama sampo lah utamanya, sama kondisioner, itu upayakan sampai bagian-bagian dalam selangkangan ini supaya merata, dan nutrisi bulunya harus memang rutin. Kalau PR kita memang kondisi bulu itu kurang tebel, kurang lebat, cuman juga tidak seinstan yang kita pikirkan, bahwa menumbuhkan bulu kambing itu memang butuh waktu yang tidak sedikit, artinya berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun. Namun dengan konsistensi perawatan yang memang rutin, pola perawatan yang benar, serta nutrisi bulu takarannya yang benar, tentunya juga nanti akan tumbuh dengan sendirinya, pelan-pelan akan mengikuti irama pertumbuhan tubuhnya. Ini juga bulu akan mengikuti. Brahman itu dulunya waktu kita dapat juga gombelnya itu tidak ada, cuman pendek, dan ini sudah mulai tebel dan ditumbuhi bulu-bulu ringan, sangat wagu waktu itu ketika kita pas ngambil ini di usia 14 bulan, dan ini usianya masih 24 bulan. Kondisi serodok ada perubahan, sudah ada perubahan dari sisi posturnya, sudah ada perubahan dari sisi bulunya, sudah ada perubahan dari kebersihan bulunya, karena memang ini rutinitas yang memang harus kita lakukan. Bisa dibilang perawatan harian. Namun kalau untuk jantan saya itu ketika kondisi panasnya memang memungkinkan, itu kita seminggu paling tidak 3 kali. Ini biasanya sok-sok tak kenapa ini? Alatnya bos.
Alate lek Perlengkapannya apa bos buat mandiin Brahma? alate itu kita pakai ini. Ini satu, ini dua, ini kondisionernya, dan ini sikatnya. Nah, untuk meratakan sabunnya biasanya kita seperti ini. Sederhana, simpelnya seperti ini. Nah, tadi kan kondisioner kita sudah, ini cukup diusek-usek. Diusek-usek. Nah, ini kan karena sampo, ini di daerah area-area yang bulu yang memungkinkan untuk kita kejar pertumbuhannya supaya maksimal, dan ini area yang paling bau untuk jantan itu biasanya di area tanduk, di area dada, di area muka. Biasanya seperti itu. Jadi sering baunya nggak karu-karuan, apalagi perawatan kambing kita itu sampai sebulan atau 2 bulan sekali memandikan kayak wedhus posisinya babrak kayak ambune udah. Nah, ini perkembangan Brahman seperti ini teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat gombelnya. Karena ini kalau nggak kita kencang mesti lari-lari, jadi kita kencang. Ini misalnya nggak kita kencang, ini nggak ada terputus, jadi sudah mulai dari sini ke sini. Nah, ini gombel itu tebelnya sampai seperti ini. Dan ini harapannya ketika nanti bisa tumbuh bulu ya tambah hombo mestinya. Kalau area tanduk kambing itu membersihkannya seperti ini. Jadi kita masukkan karung dan kita lihat, nah kotornya kan seperti ini. Nah, ini sing ambune sok ndak karu-karuan ini kayak gini. Kita caranya masukkan karungnya, kita osok-osok di dalamnya. Nah, jajal kok ambu lagi. Wah, itu bos. Ya, ambune blarengan itu daerah area-area sini tuh memang karena kalau kambing jantan itu kelakuannya lek nguyuh senenge diancrut-ancrut. Mergo mungkin membuktikan keperkasaannya dengan cara-cara masing-masing. Nah. Kalau saya sendiri yang kita paling banyakin samponya itu pada area-area rewos, area-area gombel, terus kaki depan, supaya harapannya mempercepat pertumbuhan bulu dan kena nutrisi dari samponya itu memang diharapkan maksimal. Nah, ini langkah paling terakhir biasanya setelah kita cuci bersih, setelah kita kasih sabun sampo bersih, kita akan bantu keringkan nanti dengan kanebo. Biasanya anduk kambing itu yang sudah umum dan rata-rata digunakan adalah dengan kanebo. Setelah itu nanti kita juga bantu sisir, mulai agak mengering kita sisir, baru kita jemur. Sederhana, simple, tapi konsep perawatan kambing jantan itu sebenarnya harus pas. Kita juga kalau mandikan harus benar-benar cuaca juga panas, terkecuali kalau memang kita menghendaki mau dikeringkan pakai hair dryer juga bisa. Tapi kalau kita lebih seneng di pagi-pagi jam 9, jam 8 itu memandikan kambing, seneng kalau kena nanti sinar matahari langsung, karena kita pikir ada vitamin D-nya atau gaya tulang apa jenenge? Tulang bos. Nah, ngono ki lho. Dadi ben supaya tambah fit. Nah, ini tadi sebetulnya kita sebelum kita mandikan memang kita fitness dulu, tapi tidak di syuting, yang nyutingnya malah nyecek pas waktu mau memandikan. Sebetulnya tadi pas jogging, ini jogging, setelah istirahat sebentar kita kasih pakan, baru kita mandikan, dengan harapan juga staminanya selalu terjaga, karena jantan itu butuh tenaga yang memang benar-benar 2, 3, 4 kali lipat dari kambing yang lain. Kondisinya, kerjanya, kinerjanya ekstra, harus top perform terus, harus sehat terus. Kalau mau enak di sawang ya harus bersih terus. Nah, kalau kita treatment perawatan kambing itu sebenarnya sangat sederhana seperti ini, namun harus paling susah itu kita membuat konsistensi dalam perawatan. Kalau susahnya sih enggak, cuman untuk konsisten itu yang mungkin kadang-kadang bikin orang acaranya repot, nggak sempet atau gimana lah, itu sih kadang-kadang
Jadi seharusnya kambing terawat maksimal dengan bagus, malah justru kurang maksimal hanya karena pada perawatan kurang bersih. Wes iki pirang menit iki? Ben ya sing ngene, Bu. Cerita ora nggo mik ra? Hah? Ora. Kon cerita kon nggo mik ora gelem. Nah, jadi setelah kita cuci selesai, setelah kita sampo selesai, kita memang bantu keringkan dengan kanebo supaya kalau nanti cuaca mendadak terus peteng, terus mau hujan, jadi kondisinya tidak begitu basah, masih basah. Jadi sudah mulai dikeringkan dengan kanebo itu, harapannya ya mengurangi kadar airnya yang ada di tubuhnya itu supaya cepat kering nanti, maksudnya kalau misal dicuci, dikeringkan dengan kanebo ini juga saya pikir ini lebih efektif dibanding kita pernah juga karena belum kenal yang namanya kanebo pakai kain, malah entek kain pirang-pirang bagor, orang garing-garing. Tapi dengan kanebo setelah kita usuk-usuk, kita peres, usuk-usuk peres, persis seperti orang kalau habis mandi juga diandui. Nah, jadi treatment sederhana perawatan Brahman kesehariannya Brahman hanya seperti ini. Jadi simple, tidak macam-macam, tidak aneh-aneh, juga tidak ada obat-obat yang lain. Hanya kita mengandalkan kalau untuk perawatan bulu itu adalah sampo. Itu tok kuncinya. Namun yang paling penting adalah konsistensi dari perawatan, rutinitas, dan memang kita perlu jaga kebersihannya. Simple, sederhana, tapi nyeneng nih jane ketika kita nikmati dengan hari-hari pas libur, dengan kita ngopeni sepenuh hati, toh pasti ternyata itu akan memberikan imbal balik yang luar biasa untuk kita. Dan terima kasih teman-teman, jangan lupa selalu dukung channel kami Kambing Kalising TV dengan cara di subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyaknya agar video kami bermanfaat untuk teman-teman putra Indonesia. Selamat pagi dan matur nuwun.